Itu ya. Jadi nanti saudara bisa dengar enggak suara saya? Bisa, Prof. Dengar, Prof. Prof. Baik. Kalau sudah semua mendapatkan, berarti dasarnya saudara sudah dapat. Tinggal bagaimana kita langsung pada praktek-praktek bagaimana kalau ada kasus-kasus waris. Nanti sedikit akan saya mulai dengan apa itu hukum waris adat. Barangkali kita mulai dari definisi dulu. Definisi hukum waris. Di situ ada saya ambil satu contoh tentang definisi hukum waris adat oleh hukum. Saudara bisa lihat apa yang disebut dengan hukum waris itu. Sudah tahu? Sudah dibaca? Ini mestinya materi ini sudah disampaikan oleh Pak Umar. Apa itu hukum waris adat? Kalau saudara baca definisi itu, apa kira-kira yang ada dalam definisi itu untuk hukum waris adat? Silakan dibaca definisinya. Silakan. Saya ingin Anda aktif dalam kelas. Karena keaktifan saudara di kelas akan membantu saudara untuk menangkan nilai saudara. Ya, saya minta saudara aktif di kelas. Coba saudara bisa menjelaskan kira-kira apa yang ada dalam definisi itu? Pengoperan barang-barang harta benda. Intinya apa sih sebetulnya? Mbak Pratika, silakan. Ayu Sekar, Ibu. Oh, Ayu Sekar, sorry. Iya, monggo. Yang saya tangkap pengoperan barang-barang, Ibu. Pengoperan barang. Harta benda. Jadi kalau saudara bicara tentang hukum waris itu adalah pengoperan barang. Begitu? Iya. Masa itu sih intinya dari definisi ini? Penerimaan barang. Saya diberi barang saudara, waris atau bukan? Bukan, waris bukan, Bu. Ya, terus kalau saudara ngomong tadi penerimaan secara hukum, Ibu. Secara otomatis secara hukum. Kalau saya beli barang pada saudara, apakah secara hukum itu bukan apakah waris? Kenapa, Ibu? Kalau saya beli barang pada saudara, saya bayar harga barang, saudara keluar sertifikat barang. Apa itu waris? Bukan, tapi perolehannya beda, Bu. Perolehannya itu dari makanya apa yang membedakan dengan pengoperan barang lain? Apa yang membedakan? Sama-sama beralih. Apa yang membedakan? Izin menjawab, Prof. Monggo, silakan sebutkan nama Mbak. Nabila. Yang membedakan itu garis keturunan, Prof. Garis keturunan. Iya. Jadi kenapa garis keturunan? Jadi pengoperan barang dengan yang lainnya, dengan waris itu kalau waris ada hubungan darah, Bu. Hubungan darah. Terus gimana? Jadi secara otomatis akan turun-temurun gitu, Bu, mungkin. Secara otomatis barangnya akan turun-temurun, begitu. Coba saya baca yang jelas. Definisi ini apa inti dari definisi ini? Kalau saudara baca ini, saya baca gampang kok baca. Apa itu? Ada beberapa poin dari definisi ini. Penerusan dan pengoperan, Bu. Itu yang pertama. Penerusan dan pengoperan adalah yang pertama. Kemudian setelah itu, apa yang dioperkan? Harta benda. Harta benda. Harta bendanya siapa? Harta benda pewaris kepada ahli warisnya.
Harta benda pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ini keturunannya, Bu, Prof. Keturunannya. Terus kemudian yang dioperkan apa? Harta benda, barang-barang. Harta benda, barang-barang. Barang-barang yang berwujud dan tidak berwujud. Barang-barang berwujud dan tidak berwujud. Artinya apa? Apa yo? Kalau semua sudah dapat hukum waris, kemudian ini sudah 50 orang, berarti yang ngomong tidak 2. Yang ngomong mesti 50. Ayo, yang lain. PPT ini kan sudah dikirim Pak Umar ya. Gimana? Ayo, Mbak. Apa sih waris itu? Jadi sudah betul, ada proses meneruskan dan mengoperkan harta benda. Dari seseorang pada keturunannya. Yang dioperkan apa? Barang berwujud dan tidak berwujud. Artinya apa itu? Adalah bahwa barang-barang yang diteruskan dan dioperkan itu bisa mempunyai nilai ekonomis dan tidak. Contohnya, harta pusaka. Harta pusaka itu kan diwariskan pada keturunannya. Tapi mungkin untuk orang lain tidak punya nilai ekonomis. Tapi itu diteruskan. Jadi waris itu adalah proses mengoperkan dan meneruskan harta. Oleh karena ada kata meneruskan, maka barang itu akan diteruskan pada orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Itu yang penting. Jadi dalam hukum adat yang menerima waris itu harus orang yang punya hubungan darah dengan pewaris. Dalam definisi disebutkan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Tapi tidak seperti itu kalau keadaannya berbeda. Dalam hal seseorang tidak punya anak, maka kita cari ahli waris golongan lain, tapi harus punya hubungan darah. Dari seorang manusia pada generasi berikutnya, pada keturunannya, harus punya hubungan keturunan yang mewarisi. Yang diwariskan adalah harta-harta yang wujud bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Semuanya harus jatuh pada ahli waris keturunan darah. Jelas sampai sini? Saya hanya mengulang. Jelas ya? Ngerti ya? Jelas ya? Gusti Ayu, Marcella, jelas? Iya, jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Kalau gitu apa itu proses? Waris itu adalah proses meneruskan harta. Kalau itu suatu proses berarti proses itu berjalan. Oleh karena itu, di dalam definisi itu tidak disebutkan kapan sih harta waris itu harus dibagi. Kalau saudara baca definisi ini, maka ada sesuatu yang merupakan proses pewarisan tidak menjadi akut karena meninggalnya seseorang. Jadi dengan meninggalnya seseorang itu tidak harus menjadi warisan dibagi. Tidak selalu dengan meninggalnya seseorang itu harta waris dibagi. Ini yang membedakan waris adat dengan waris yang lain.
Tadi mungkin Bu Suli sudah menjelaskan bahwa mata kuliah ini sebetulnya terdiri dari 3 mata kuliah yang dijadikan 1-2 SKS. Hukum waris adat, hukum waris BW, dan hukum waris Islam. Mengapa? Karena dasarnya sudah pernah oleh di S1. Kita tinggal melanjutkan saja. Jadi dengan kematian pun seseorang belum tentu hartanya dibagi. Kalau saudara pernah belajar waris BW, kapan dalam BW itu warisan itu boleh dibagi? Dan dalam pasal berapa diatur? Di dalam pasal 830. 830 BW berisi pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ya, jadi karena kematian. Kalau ada yang orang mati baru dibagi warisannya. Dalam hukum Islam juga begitu. Kalau ada orang mati itu warisan. Harta peninggalan ada harta yang ditinggalkan pada saat seseorang mati. Ya, ngerti ya? Kalau dalam hukum adat tidak. Ada orang yang mati belum tentu hartanya dibagi. Oleh karena itu, proses pengoperan dan pewarusan harta itu bisa dimulai sejak seseorang masih hidup. Itu waris adat. Jadi proses itu bisa dimulai sejak seseorang masih hidup. Ketika saya masih hidup ini, saya memberikan barang atau warisan pada anak saya yang pertama. Melalui apa prosesnya? Melalui hibah. Pemberian dari seseorang pada orang lain pada masa hidupnya. Jadi proses mewariskan itu dimulai sejak seseorang masih hidup. Yang disebut dengan hibah. Setelah itu bisa juga setelah orang mati. Ketika orang mati baru dibagi. Tapi proses itu juga bisa berlangsung dengan wasiat. Dalam hukum adat dikenal dengan hibah wasiat. Salah itu sebetulnya. Itu kata yang diambil dari hukum Islam, hibah dan wasiat. Hibah wasiat itu tidak ada, tapi karena dalam hukum adat biasa dikenal itu istilah itu, maka berlakulah ketentuan hibah wasiat. Nanti kalau saya mati, tolong harta saya dibagi seperti ini. Itu adalah kehendak pewaris. Harta warisan dibagi menurut keinginan pewaris. Itu wasiat. Ketiga hal ini, baik itu hibah, warisan, atau wasiat, harus jatuh pada keturunan darah. Ini tidak boleh pada orang lain. Dalam BW boleh diberikan pada orang. Hibah atau wasiat dalam BW. Boleh. Asal apa? Asal apa? Asal tidak mengurangi Bagian dari ahli waris. Bagian mutlak dari seorang ahli waris. Namanya apa? Legitime porsi. Jadi boleh diberikan pada orang lain, tapi harus hak mutlaknya pewaris itu, ahli waris itu harus dipenuhi. Ngerti ya? Kalau dalam hukum apa tidak ada.
Kita lanjutkan. Pak Umar, monggo. Kita lanjutkan. Pak Umar, monggo kita teruskan. Nah, itu saudara lihat skemanya. Ya. Waris itu adalah meneruskan dan mengoperkan barang. Barangnya itu berwujud atau tidak berwujud. Kepada siapa? Dari satu angkatan manusia pada angkatan berikutnya. Dalam definisi ini tidak disebutkan kapan warisan itu akan dibagi. Dengan demikian, maka ada 3 proses. Bisa melalui hibah, bisa melalui waris, bisa melalui wasiat. 3 proses mewariskan harta ini harus jatuh pada ahli waris keturunan darah. Ya, sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Jadi prosesnya itu ya. Unsur yang esensial dalam pewarisan dalam hukum apa saja sama. Yang pertama, pewaris yang meninggal. Dengan meninggalkan harta. Yang kedua, adanya ahli waris. 3 sistem itu akan sama, unsur-unsur esensial. Dan yang ketiga adalah harta waris. Pewaris yang meninggal dengan meninggalkan harta. Ahli waris. Ahli waris yang dimaksud di sini adalah ahli waris keturunan darah. Dan 3 adalah harta warisan, baik berwujud maupun tidak. Nah, dalam hukum adat dikenal ada 3 sistem pewarisan. Sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayoral. Pernah dengar enggak? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Belum, Ibu. Ya, iya, monggo silakan. Apa? Pernah dengar kan? Sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayoral. Apa bedanya di antara ketiga sistem ini? Silakan. Masa saya tunjuk ya? Nah, yang pernah dengar. Salah itu enggak apa-apa, kita semua belajar di sini. Eman-eman, saudara itu bayarnya mahal. Ayo. Sistem pewarisan individual. Tolong Mas, tolong disebut nama. Saya Bagus Renata, Prof. Bagus Renata, silakan. Sistem pewarisan individual itu ketika semua ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta pewaris. Ketika ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari harta pewaris. Ya, secara individual mendapat bagian. Contohnya itu punya 5 ahli waris, maka masing-masing mendapat 1/5 dari harta peninggalan orang yang meninggal. Oke. Kalau kolektif?
Kalau kolektif itu 10 orang ahli waris, semuanya berhak, tetapi haknya tidak dibagi. Terus? Sedangkan yang mayorat, kalau ada 5 ahli waris, maka yang mendapatkan bagiannya hanya 1 orang saja. Contohnya itu masyarakat Bali. Yang mewaris adalah anak laki-laki tertua saja. Baik, mengerti yang lain? Ngerti enggak yang lain? Mas Bagus sudah menjelaskan individual itu apa, kolektif atau mayoritas. Yang lain sudah bisa ngerti bagaimana individual. Ini akan berkaitan dengan kasus-kasus yang akan saudara selesaikan nanti. Silakan, monggo. Mana yang tidak ngerti? Ngerti apa enggak? Susah loh mengajar kayak seperti ini ya. Ngerti enggak? Enggak ngerti juga enggak. Ya kan repot yang ngajar. Kalau dijelaskan takutnya enggak ngerti, kalau dijelaskan Ibu, boleh dijelaskan ulang, Ibu? Itu ya, belum ngerti aja. Individual, saya kurang dengar. Baik. Pada individual, sistem pewarisan individual adalah suatu sistem pewarisan di mana semua ahli waris akan mendapatkan bagian yang sama dari pewaris. Jadi tadi ditotokan oleh Mas Bagus, betul. Kalau ada 5 orang ahli waris dari harta peninggalan A, maka harta peninggalan A itu akan dibagi 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Masing-masing akan mendapatkan bagian 1/5 dari seluruh harta peninggalan A. Itu individu. Di Jawa misalnya, itu individual. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian yang sama terhadap harta warisan pewaris. Itu individual. Ngerti ya? Sekarang yang kolektif. Kolektif adalah sistem pewarisan di mana semua ahli waris itu mendapatkan hak waris, tetapi harta warisannya tidak dibagi. Bagaimana caranya? Bisa menikmati bergilir atau dibagi hasilnya. Jadi kalau ada punya 10 orang ahli waris, maka 10 orang ini adalah ahli waris dari harta peninggalan. Tapi tidak dibagi 1/10, 1/10 seperti individual. Dan yang ketiga adalah yang mayorat. Kalau mayorat, harta warisan akan jatuh pada 1 orang anak laki-laki tertua atau yang paling muda, perempuan tertua atau yang 1 orang. Hanya jatuh pada 1 orang ahli waris. Tadi betul dicontohkan di Bali. Ini ada Gusti Ayu. Kalau di Bali, harta warisan akan jatuh pada anak laki-laki tertua. Betul tergantung, ya? Bu. Tergantung sekarang. Tergantung kalau itu harta warisan pusaka sama harta warisan yang dibeli oleh orang tuanya sendiri. Ya. Kalau harta warisan pusaka itu akan jatuh kepada anak laki-laki. Kalau harta warisan yang dibeli oleh jerih payah orang tuanya sendiri bisa diberi kepada wanita gitu. Gitu ya. Deh kalau di Bali, Bu. Itu kan kesepakatan dari ahli waris. Ya. Tapi pada dasarnya mengapa harta warisan jatuh pada anak laki-laki? Karena dia yang bisa melakukan upacara pengabenan dan lain-lain. Kalau dalam perkembangannya sekarang, perempuan juga mendapat mewaris, ada beberapa aturan yang dari desa ya, yang membolehkan perempuan mewaris. Ada kemarin mahasiswa yang mengurus perkembangan hak mewaris anak perempuan di Bali. Sayangnya dia bukan orang Bali, jadi tidak pas. Rohnya tidak masuk di situ. Itu mayor. Kalau di Dayak misalnya, jatuh hanya ada pada anak perempuan tertua.
yang lain tidak. Itu bedanya mayorat dan kolektif. Saudara bisa membedakan ya, kapan itu mayorat dan kapan kolektif. Sudah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap saja. Sebetulnya saya itu repot kalau tidak ada pertanyaan, karena ya susah untuk mengerti, memberitahu saudara itu mengerti atau tidak. Ketika nanti ujian, saudara akan mempermasalahkan penilaian. Padahal ada di antara karena sistem daring, maka ada beberapa mahasiswa yang jawabannya sama. Kalau jawabannya sama ya tidak mungkin lulus sih. Mesti angkanya 0 dari satu bidang. Jadi penilaiannya nanti akan digabung sistem hukum waris adat, Islam dan BW digabung dibagi 3. Kalau salah satu sama berarti kosong. Sulit enggak saudara. Ya. Tolong diperhatikan mulai sekarang. Baik, kita lanjutkan. Itu sistem pewarisan. Harta peninggalan. Ada macam-macam harta peninggalan. Ada harta peninggalan yang dapat dibagi, dan ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi. Yang dapat dibagi ya karena dia sistem individual. Yang tidak dapat dibagi bisa karena kolektif dan bisa karena mayor. Yang pertama, karena sifatnya. Kan hartanya tidak bisa dibagi. Karena itu harta pusaka tidak bisa dibagi, maka tidak dibagi. Kedua, karena kedudukan hukumnya. Memang tidak bisa dibagi. Karena belum bebas dari persekutuan, bisa juga tidak dibagi. Karena pembagian ditunda. Ketika ada ayah A meninggal dengan meninggalkan anak di bawah umur, maka janda berhak untuk menunda pembagian hartanya sampai dia mati atau kapan. Itu pembagian ditunda. Yang terakhir adalah karena sistem pewarisan mayorat atau kolektif. Ya. Itu harta peninggalan. Oleh karena itu tadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Lanjut. Ini. Kita bedakan antara hukum adat waris dan hukum Islam dalam pewarisan. Yang pertama, hukum adat itu tidak mengenal dalam hukum adat dikenal sistem penggantian tempat dalam mewaris. Kalau di BW ada namanya Platsverhuling. Kalau saudara pernah nempuh hukum waris. Dalam hukum Islam tidak dikenal itu. Yang kedua, karena hukum adat mengenal anak angkat, maka anak angkat itu diberikan nafkah dari harta peninggalan ayah angkat, orang tua angkat. Dalam hukum Islam tidak. Kemudian dalam hukum adat, pembagian berdasarkan kerukunan dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris. Kalau dalam hukum Islam tidak. Pembagian itu sudah ditentukan. Karena itu paling sulit adalah hukum waris Islam. Karena pembagiannya sudah ditentukan.
Mengganggu. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Sebelumnya sudah selesai Pak Omar. Lanjutannya ini ya. Nah, kalau dalam hukum adat, A dan B kawin, kemudian punya anak perempuan, untuk masyarakat parental, maka harta peninggalan A dan B seluruhnya jatuh pada X. X adalah keturunan darah. Jadi seluruhnya jatuh pada X. Dalam hukum Islam tidak. Kalau dia satu-satunya anak perempuan, maka dia mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa seluruh harta. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan itu bukan merupakan satu kesatuan harta. Jadi kalau ada orang mati, pasti akan dipisahkan mana harta asalnya dan mana harta bersama. Kalau dalam hukum Islam yang ditinggalkan adalah harta peninggalan, merupakan satu kesatuan harta. Dalam hukum adat mengapa seperti ini? Ketika ada ahli waris lain di luar keturunan darah, maka ada pemisahan seperti ini. Nanti saudara akan kenal harta asal yang seperti apa, harta gonik ini seperti apa. Jelas? Kita lanjut. Ini. Jadi proses mewariskan harta dimulai sejak seseorang masih hidup, disebut dengan hibah. Diberikan definisi pembagian keseluruhan atau sebagian harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Ada keputusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Jadi itulah haknya pewaris. Yang kedua, hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah. Jadi kalau saudara lihat di sini proses meneruskan harta itu ada pada saat seseorang masih hidup, maka bagiannya akan diperhitungkan kembali pada saat warisan itu dibuka. Itu hibah. Lanjut. Ini wasiat. Di dalam hukum adat dikenal dengan istilah hibah wasiat. Mewajibkan ahli waris membagi harta peninggalan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Seperti pada masyarakat Bali tadi. Kalau menurut penganggapan pewaris anak perempuannya harus diberikan, maka diberikan wasiat. Yang kedua, mencegah perselisihan dalam bagian waris. Supaya tidak terjadi pertengkaran dalam pembagian. Kemudian yang ketiga, koreksi terhadap hukum waris ad intestato menurut peraturan tradisional yang dianggap tidak memuaskan oleh pewaris. Jadi koreksi terhadap hukum waris, seperti dalam masyarakat Bali tadi. Anaknya kok walaupun perempuan dia anaknya, maka harus diberikan barang. Hanya saja dibatasi oleh barang yang diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh keputusan Mahkamah Agung tidak boleh merugikan ahli waris si penghibah. Jadi ahli waris yang lain juga tidak boleh dirugikan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karena itu, keberadaannya harus diperhitungkan pada saat warisan dibuka.
kita kembali pada definisi tadi, penerima barang waris adalah ahli waris. Jadi pewarisan hanya merupakan perpindahan harta benda pada ahli waris. Dan orang tua pewaris tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris seorang anak. Jadi dia tidak boleh menghilangkan hak waris seorang anak. Jadi tadi saya jelaskan ya, hibah waris dan wasiat itu harus pada ahli waris keturunan darah. Saudara tahu pada saat saudara menempuh hukum waris adat, bahwa dalam hukum adat itu dikenal ada 3 sistem kekeluargaan di Indonesia. Ada sistem yang disebut dengan sistem parental, ada sistem patrilineal, dan ada sistem matrilineal. Ini berkaitan dengan bagaimana cara menarik garis keturunan dan siapa ahli waris. Apa yang disebut dengan masyarakat parental? Silakan dijawab. Kan sudah menempuh hukum adat, sudah menempuh hukum waris. Jadi sudah pas dua-duanya tahu. Silakan menjawab. - 50 orang loh ini. Silakan jawab. Izin menjawab, Prof. Silakan, siapa? Saudara siapa? Atas nama Nabila. Nabila. Silakan. Ya, untuk yang parental, untuk masing-masing anak laki-laki dan perempuan ini dapat mewarisi. Definisi parental itu apa? Oh, definisi parental. Menurut yang saya ketahui, untuk definisi parental ini tidak ada perbedaan ahli waris antara perempuan sama laki-laki, Prof. Jadi pada masing-masing anak laki-laki dan perempuan berhak untuk mewarisi. Biasanya dikenal dalam adat Jawa, Prof. Berkaitan dengan warisan. Jadi keturunannya itu. Parental itu sendiri apa? Bagaimana, Prof? Parental itu sendiri apa? Sebelum garis keturunan laki-laki dan perempuan, Prof. Gimana? Ditarik dari apanya yang ditarik dari garis. Apa yang ditarik, Pak? Garis keturunan, Prof. Garis keturunan. Terus? Untuk yang patrilineal ditarik untuk garis keturunan pihak laki-laki, sedangkan untuk yang patrilineal pada anak perempuan, Prof. Dari keluarga perempuan maksudnya, Prof. Parental. Pertanyaan saya parental. Iya, yang parental dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan, Prof. Yang lain bisa diperbaiki, monggo. Saudara siapa? Nabila tadi. Yang lain? Izin menjawab, Prof. Silakan. Siapa? Ayu Sekar, Prof. Oh, silakan. Ayu Sekar. Parental adalah organisme yang menjadi induk yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan. Terus? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Iya tuh. Yang lain coba melengkap. Tadi sudah Mbak Nabila tambahi apa yang ada dikatakan Mbak Nabila tadi. Ada kurang
Gimana? Kekurangan. Coba menjawab, Prof. Silakan saudara. Kalau parental itu pewarisannya diambil dari silsilah dari ibu dan bapak. Saudara Anissa. Ya. Ya, ya. Silakan yang jawabannya yang lengkap. Jadi garis silsilah itu ditarik dari dari garis dari silsilah bapak maupun garis dari ibu. Jadi sama-sama dari ayah dan ibu, gitu Prof. Saudara alumni yang mana? UNED, Prof. UNED. Muridnya Pak Pak Bu Heru. Oh iya, Pak Heru. Masyarakat parental yang disebut parental itu adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan. Jadi keluarga itu menarik garis keturunan dari garis ayah dan ibu. Akibatnya adalah anak-anak akan mewaris dari harta dan ayah dan ibu, baik laki-laki maupun itu parental. Dari ayah dan keluarga ayah, ibu dan keluarga ibu. Di sini tidak membedakan ahli waris, jenis kelamin ahli waris. Kemudian yang kedua adalah patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang, ayo teruskan, Mbak Sekar. Gimana? Mbak Ayu Sekar Melati, cantik sekali loh namanya. Ya Ibu. Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari si ayah. Siapa Mas? Coba Mas. Ya, suara laki-laki sekali-sekali. Ervan, Bu. Ya, silakan. Patrilineal adalah sistem keluargaan yang menarik garis keturunan dari sisi ayah. Menarik garis keturunan dari ayah dan keluarga ayahnya. Karena itu maka ahli warisnya hanya keturunan laki-laki saja. Mengapa garis keturunan laki-laki saja? Karena laki-laki yang lahir itu akan meneruskan atau membesarkan marga ayah. Kalau matrilineal dari ibu. Dari ibu, apanya yang dari ibu? Sistem keturunan dari ayah dan keluarga, dari keluarga ibu, dari ibu dan keluarga ibu. Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari ibu dan keluarga ibu. Akibat terhadap warisan apa? Hanya jatuh kepada anak perempuan. Hartanya yang diambil dari harta ibu. Jatuh pada anak perempuan. Anak laki-laki tidak dapat. Masyarakat dapat dari ayahnya, Bu. Dapat dari ayah. Masyarakat matrilineal itu adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari keluarga ayah, dari ibu dan keluarga ibu. Tapi ahli warisnya laki-laki dan perempuan dari harta ibunya. Cuma nanti ada batasnya laki-laki itu. Ketika laki-laki itu kawin, punya anak, hartanya kembali lagi pada ibu, pada saudara perempuan. Karena apa? Kalau tidak ada hubungan waris antara anak dan ayahnya.
Jadi saya kembali ke masyarakat parental. Kalau A dan B kawin, tidak ada larangan perkawinan kecuali hubungan darah yang terlalu dekat. Beda dengan masyarakat patrilinear dan matrilinear, ada larangan. Sini tidak. Boleh kawin dengan siapa saja. Asal tidak mempunyai hubungan darah dekat. Kalau saudara baca dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Siapa saja tidak boleh dikawin. Ya. Ketika A dan B kawin, punya anak C, D, E. Maka kalau A dan B mati, maka C, D, E akan mewaris dari harta ayah dan ibunya. Masing-masing seperti itu. Pada kasus ini, saudara tidak perlu membedakan harta asal atau harta gonggong gini. Kenapa? Karena C, D, E adalah anak kandung. Sehingga saudara tidak usah membedakan, oh harta asalnya 10 juta, harta bersamanya 50 juta. Tidak usah seperti itu. Harta peninggalan A dan B akan diwaris oleh C, D, E sepertiga kali sekian. Langsung boleh. Jadi masing-masing seperti itu. Di sini harus anak kandung. Bedanya sekarang dengan patrilinear. Masyarakat yang penarikan garis keturunannya dari garis laki-laki dan keluarga. A, B kawin, ada larangan perkawinan. Mereka tidak boleh kawin semarga. Harus di luar marga. Oleh karena itu perkawinannya sering disebut dengan perkawinan eksogami antar marga. Anaknya akan masuk pada marga ayahnya. Kalau ayahnya Nasution, anaknya pasti Nasution. Ibunya ketika dikawin, maka dia masuk pada marga suami dengan pembayaran uang. Satu sudah dapat pada saat saudara menempuh hukum adat. Harta yang ditinggalkan adalah harta A. Karena dulu tidak ada kesatuan harta, tidak ada harta bersama. Di situ harta laki-laki. Dan akan diwaris hanya oleh anak laki-lakinya dengan pembagian yang sama. Individual, tapi laki-laki. Jadi C dan E akan mendapatkan bagian dari harta A setengah bagian setengah. D tidak. Mengapa tidak? Karena D itu kalau kawin dengan X, maka akan menjadi X. Anak-anaknya X. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, tidak mungkin harta marga A diwaris oleh marga D. Nah, C dan E di sini tidak harus anak kandung. Bisa anak angkat. Tapi biasanya kalau sudah ada anak laki-laki tidak akan mengangkat anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, baru mengangkat anak laki-laki. Kalau misalnya C dan D perempuan, kemudian mengangkat E, maka seluruh harta peninggalan A akan jatuh pada E. Mengapa? Karena anak angkat itu dimasukkan pada marga orang yang mau. Sehingga menjadi ahli waris dari orang tua angkat, ayah angkat. Ya, bedanya dengan di Bali tadi, jatuh pada C, laki-laki tersebut. Sekarang yang matrilinear. Yang matrilinear itu penarikan garis keturunannya dari garis ibu dan keluarga ibunya. Sehingga ketika A kawin dengan B ada persoalan marga. Mereka harus kawin eksogami di luar keluarga.
Tidak ada pembayaran uang, jujur. Tapi CDE menarik garis keturunan B. Sehingga C itu bermarga B, D bermarga E, dan bermarga B, E bermarga B. CDE mewaris dari harta ibu dan keluarga ibunya. Jadi CDE akan mendapatkan harta yang diperoleh ibu sendiri masing-masing seperti itu. Boleh dibagi. Tapi kalau ada harta B yang diwaris dari ibunya atau dari saudara laki-lakinya, maka CDE tidak mewaris individu. Mewaris kolektif. Jadi harta yang diperoleh B karena warisan, entah dari ibunya, entah dari saudara laki-lakinya, maka anaknya akan mendapatkan warisan kolektif. CDE adalah ahli waris dari harta B. Jadi ada dua macam harta di sini. Yang pertama ada harta B di masyarakat materialnya dikenal dengan harta pusaka. Kalau B memperoleh harta itu sendiri karena usahanya sendiri, baik dalam perkawinan atau bukan, atau tidak dalam perkawinan, maka harta itu disebut harta pusaka rendah yang bisa dibagi secara individual. Individual laki-laki dan perempuan. Tapi kalau B itu dapat warisan, maka harta itu disebut dengan harta pusaka tinggi. CDE adalah ahli waris secara kolektif dari harta pusaka B. Baik, sudah ngerti perbedaannya? Jadi di sini ada kolektif, ada individual, di dalam materialnya ada individual laki-laki, dan pada masyarakat parental individual laki-laki dan perempuan sama. Jelas. Ada pertanyaan? Bisa membedakan, kalau ada kasus bisa menjawab. Dan sebetulnya ujian saudara itu hanya berkisar di sini. Cuma saudara tidak teliti. Mulai sekarang saudara teliti, mencermati seperti ini. Umumnya dari sini ada soal-soal hanya dikembangkan sedikit. Tapi karena 3 mata kuliah dari 1, sehingga saudara sibuk, apalagi dengan ujian terbuka, saudara sibuk buka, nggak sibuk ngerjakan, sibuk buka. Ada pertanyaan? Ngerti? Pagi, Prof. Hah? Kalau ngerti saya bersyukur sudah ngerti. Sudah. Selamat pagi. Apa Mbak? Saya masih kurang paham untuk yang matrilineal, Prof. Saya pikir tadi kan dijelaskan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari ibu dan keluarga ibu, sehingga menghasilkan hanya keturunan perempuan untuk ahli waris. Jadi apakah di bagian ini yang mewarisi hanya D saja ya, Prof? Berarti anak perempuan. Iya, untuk masyarakat matrilineal, penarikan garis keturunannya adalah dari ibu dan keluarga ibu. B dalam kasus ini. Dan keluarga B. Bisa ibunya B, bisa saudara laki-laki. Kalau ini yang CDE hanya mewaris harta dari B. Sebentar, saya teruskan dulu omongan saya. Jadi, ketika B dari kawin dengan A, itu tidak ada harta bersama. Tidak ada kewajiban alimentasi dari A ke CDE. Jadi yang bertanggung jawab terhadap CDE adalah B dan keluarga B.
Ini yang berbeda dengan hukum Islam. Mereka hidup di Minangkabau yang sekian puluh persen beragama Islam, banyak yang beragama. Tapi dalam sistem waris tidak. Dalam sistem kekeluargaannya tidak. Kalau A kawin dengan B harus eksogami. Tapi A tidak mau diwajibkan memberikan nafkah pada istri dan anak. Yang bertanggung jawab terhadap B adalah C, D, E. Ini yang dulu. Dan hartanya tidak tercampur. Harta A akan diwaris oleh saudara A perempuan dan anak-anaknya. Harta B akan diwaris oleh anak-anaknya sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan dari harta B yang diperoleh sendiri. Kalau saya sekarang bekerja, baik sebelum kawin maupun sesudah kawin bekerja mengumpulkan harta saya, maka harta itu bisa diwaris oleh anak saya laki-laki dan perempuan. Dengan bagian yang sama. Jadi untuk masyarakat Minang, matrilineal itu dua macam harta yang diwariskan. Ada harta yang saya peroleh sendiri, saya bekerja sendiri, kumpulkan harta itu bisa diwaris C, D, E, individual. Tapi kalau harta itu saya peroleh dari warisan dari ibu saya, atau warisan dari saudara laki-laki saya, maka harta itu tidak boleh dibagi. Dengan sistem pewarisan kolektif. Jadi ada dua macam sistem pewarisan pada masyarakat ini. Ada individual, ada kolektif. Yang kesemuanya jatuh pada C, D, dan E. Ngerti bedanya? Baik, Prof. Kalau matrilineal, laki-laki, garis laki-laki yang mewaris hanya laki-laki. Tapi kalau matrilineal tidak. Garis perempuan dari harta perempuan yang mewaris laki-laki dan perempuan. Hanya individual atau kolektif tergantung dari harta yang ditinggalkan yang mana. Sudah? Ngerti? Anda cuma di sini saja. Muter-muter di sini. Kalau pahami ini benar, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Ngerti? Kurang ngerti? Tidak ngerti. Saya lebih senang mengulang daripada mengulang-ulang cerita daripada satu tidak ngerti. Gunakan kesempatan kuliah itu dengan baik. Udah Mbak. Sudah? Yang lain tidak ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Silakan. Kan milenial itu kan ada warisan yang baru dijelaskan, Prof, warisan yang dapat dari orang tua atau kakak ya, Prof. Itu kan tidak usah dibagi-bagi, tapi secara kolektif kan ya, Prof. Kalau seandainya ibunya itu meninggal, itu jatuh ke siapa, Prof? Warisan yang dapat dari orang tua itu, Prof. Jatuh pada CDE, tapi tidak dibagi, kolektif, Mbak. Tetap tidak bisa dibagi ya, Prof, kolektif ya. Kolektif. Terus, oleh karena itu bertambah banyak anak perempuan, bertambah banyak ahli warisnya.
Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah ya. Tak teruskan. Silakan Pak Umar, monggo. Ini, kalau kita akan membagi tiga, membandingkan tiga, baris atas, baris BW, dan baris Islam. Tidak mengenal legitimasi porsi. Belum ada tidak mengenal legitimasi porsi. BW mengenal legitimasi porsi. Kalau Islam, bagiannya sudah ditentukan. Tadi sudah saya jelaskan pada saudara bahwa legitimasi porsi itu adalah bagian mutlak yang harus diterima oleh seorang ahli waris. Saudara bisa baca pasal-pasal 913 sampai 19. Berapa bagian mutlak dari seorang ahli waris kalau orang tuanya meninggal? Kalau misalnya harta saya 100 juta, saya hanya menikahkan satu orang anak. Tapi saya sudah menulis wasiat bahwa saya nanti kalau mati, harta saya akan saya berikan pada X yang kebetulan teman baik saya, selalu mengunjungi saya, selalu memperhatikan saya, dan lain-lain. 75 juta. Bagaimana legitimasi porsi? Berapa bagian mutlak yang harus diterima oleh anak perempuan saya? Setengah, Prof. 10%, Prof. Setengah. Jadi 50 juta. 50 juta. Wasiat saya tadi gimana? Wasiatnya tadi diberikan ke... Karena saya sudah nulis surat wasiat 75 juta pada X. Silakan. Silakan Mas Aldi. Maaf, gimana? Putus-putus, Prof, di saya. Loh. Iya, tadi yang mendapat setengah itu anaknya mendapat setengah, terus sisanya itu jatuh ke kerabatnya Prof Sri. Karena menurut pasal 1914 BW, Prof. Ayat 1. Iya. Berarti berapa bagian yang bisa diterima oleh anak saya? Yang anaknya Prof Sri mendapat 50 juta, yang kerabatnya Prof Sri dapat 50 juta, Prof. Kenapa? Oh, saya kepingin 75 juta. Gimana, Prof? Saya kepingin memberikan pada saudara, keluarga saya, teman saya tadi, 75 juta. Saya sudah nulis surat wasiat. Gimana kira-kira? Jawaban saudara itu betul, tapi alasannya itu seperti apa? Karena wasiat tidak boleh melebihi 50%, Prof.
Wasiat tidak boleh melebihi hak mutlak yang harus diterima oleh anak saya. Sehingga anak saya harus memperoleh 50 juta. Sisanya itu baru boleh diberikan pada orang lain. Itu definisi porsi. Kalau saya punya 4 orang anak, berapa LP-nya? 3/4, Prof, dari harta waris, Prof. Baik, saudara Aldi. 3/4 dari harta warisan. Sehingga anak-anak saya harus memperoleh 75 juta. Sedangkan X maksimum hanya dapat 1/4 lagi. Kalau saya punya 10 orang anak, berapa? Sama. 3/4. Dari maksimum 1/4 yang boleh. Dari punya anak 3 dan seterusnya akan mendapatkan 3/4 dari itu. Sama. 3/4 itu nanti bagi 10. Baca itu 13 sampai 29. Dan kalau saudara nanti kuliah BW, Paris BW, Anda harus bawa BW-nya. Sama dengan kalau saya kuliah politik pertanahan, saudara harus bawa UPA. Udah? Kalau 2/3? Sorry kalau 2 anak. Kalau saya meninggalkan 2 anak, berapa maksimumnya saya berikan pada orang? Berapa ayo? Mas Adi tadi sudah bisa loh. Mana? Mbak Sekar? Berapa? LP-nya berapa? LP-nya 2/3 kali 100 juta. Berarti yang diberikan pada X hanya 1/3 kali 100 juta. 33 sekian. Ya, masing-masing 33. 33 juta, 33 sekian. Jelas? Ngerti ya? Nanti diteruskan Pak Umar itu, LP. Sebetulnya ada buku ajar yang kita menulis bersama-sama pengajar mengenai waris. Saya nggak tahu harganya berapa. Kalau saudara merasa itu mahal ya saya nggak ngerti karena itu urusannya penerbit. Beberapa saya serahkan di koleksi khusus.
saudara tidak harus membeli. Karena saya tidak jualan buku. Kalau saya butuh, saudara tinggal datang ke perpustakaan, ada buku di situ. Dengan catatan saudara jangan copy plek. Karena kakak kelas saudara pernah melakukan seperti itu dan saya tidak lulus. Mohon maaf. Terpaksa tidak saya lulus. Karena Pak Umar itu teliti mana yang asli, mana yang kopi. Ya, tolong. Saudara datang ke perpustakaan saja, banyak bukunya di situ. Nggak usah harus beli. Kalau ingin membeli, judul bukunya apa, Prof? Buku ajar hukum waris. Pak Umar ada hubungi Pak Umar. Pak Umar yang bawa bukunya kalau nggak salah. Di situ ada contoh-contohnya, ada keterangannya, ada judul-judul apa, contoh-contoh kasus ada di situ. Namanya juga buku ajar. Sudah selesai? Silakan diteruskan Pak Umar. Ada Pak Umar di sini. Dalam hukum waris adat, harta warisan itu tidak boleh dipaksa untuk dibagi. Jadi ketika ada seseorang mati, ada anak yang belum dewasa, masa jandanya itu berhak menunda. Boleh ditunda pembagiannya. Untuk kepentingan anak yang belum dewasa dan janda. Tadi sudah dijelaskan kalau BW ada hak mutlak. Ini juga peninggalan tidak bisa ditunda pembagiannya. Kalau dalam hukum Islam bagiannya sudah ditentukan. Kita tidak bisa keluar dari itu. Makanya hukum waris Islam yang paling sulit. Lanjut Omar. Memberikan nafkah pada anak angkat. Karena dalam hukum adat dikenal anak angkat, maka kalau orang tua angkatnya meninggal, maka anak angkat itu berhak untuk menerima nafkah dari harta orang tua. Dalam hukum Islam tidak ada anak angkat, walaupun di kompilasi hukum Islam diberikan. Kalau dalam hukum adat pembagiannya itu berdasarkan kerukunan. Dan hartanya dibagi, mana harta bersama dan mana harta bawaan. Kalau dalam hukum Islam merupakan satu kesatuan harta waris. Jadi harta yang tinggal seseorang adalah harta peninggalan. Lanjut, Pak Umar. Paling bosan ya kuliahnya. Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada anak laki-laki dapat menuntut hak mendapatkan bagian harta peninggalan kakek neneknya. Tadi saya katakan bahwa ada penggantian waris. Dia bisa menggantikan kedudukan ayah ibu. Dalam hukum Islam satu kesatuan. Dalam hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat macam harta asal dan kedudukan hukumnya dari masing-masing barang itu. Jadi, ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat. Lanjut, Pak Umar. Balik lagi. Langsung aja, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Saudara tadi kan sudah mendengar uraian saya bahwa hukum adat mengenal penggantian waris. Contoh yang satu ini saya meninggal ya Pak Umar. Jadi kalau A dan B mati, punya anak C dan D,
Kemudian C sudah kawin dengan E dan punya anak C1, C2, C3. C meninggal. C meninggal lebih dahulu daripada Abi. Maka haknya C bisa digantikan oleh anak-anaknya. Bagian C dan D adalah setengah bagian harta bersama dan harta asal masing-masing. Sekarang saya berikan contoh, harta bersama mereka adalah 180 juta. Supaya gampang lagi. Harta bersama. Harta asal A adalah 60 juta. Harta asal D adalah 30 juta. Berapa bagian C1, C2, C3? Ada penggantian tempat dalam apa? Dalam BW juga dikenal spot pooling, ada penggantian. Berapa bagian C1, C2, C3 dari harta A, B? Berapa? Berapa bagian yang diperoleh C1, C2, dan C3? Maaf Prof, berarti HB-nya tadi 180 juta, harta bersamanya 180 juta ya Prof? Harta asal A-nya 180 juta. Harta asal CDA, harta asal A adalah 60 juta. Harta asal B 30 juta. Untuk memudahkan. Berarti HP-nya 270 juta Prof. Berarti bagian C1 harta peninggalan A yang turun ke CD berapa? Harta peninggalan A berapa? Harta peninggalan B berapa? Karena kan mesti cari harta peninggalan A dan B dulu kan. Untuk bisa diwaris oleh C1, C2, dan C3 kan harus tahu. Untuk A dan B masing-masing 135 juta. A, C, dan D mendapatkan bagian setengah. Setengah dari 200. Setengah dari 270. 135 juta, Prof. 135 juta. Bagian D sama. Sama, kan setengah, sama-sama setengah. Gimana ya, bagian C sama D sama? Iya. 135. 135. Dari mana itu? Dibagi 2, Prof. 270 dibagi 2. Apanya yang dibagi 2? Gimana? Anda peroleh nilai itu dari mana? Yang lain? Muhammad Nur Fakih. Silakan dicoba. Coba Mas, nggak apa-apa.
Salah enggak apa-apa. Saya memberikan kesempatan saudara bisa nambah nilai kita. Berapa kira-kira? Itu tadi harta bersamanya itu 180 juta ya, Prof ya? Halo? Iya, silakan. Tadi untuk harta bersamanya itu 180 juta nggih, Prof ya? Ya. Nah, itu kalau dihitung berarti semuanya berarti 90 juta. Berarti untuk hasil harta C dan D-nya itu mendapatkan pewarisan sebesar 90 jutaan, Prof. 90 jutaan. Dari mana itu? Itu saya hitung dari Mas ya. Kalau ujian ya seperti ini. Saya itu butuh penjelasan dari saudara. Saudara kan tidak satu sekali benar tapi jalannya itu keliru. Gimana dapat dari mana? Kalau saya hitungnya itu dari harta bersamanya, Prof. Jadi 180 juta itu saya bagikan kepada C dan D. Jadi masing-masing mendapatkan 90 jutaan. Terus? Sudah sih. Kalau untuk harta itunya masih. Ya terus satunya harta asalnya A dan C, B dikasih siapa, Mas? Dikasihkan ke siapa? Dikasihkan aku, Mas. Prof Sri, saya mencoba menjawab, boleh Prof? Boleh, silahkan. Saya dengan senang hati. Ya, jadi totalnya kan dari harta bersama, harta asal A dan harta asal B adalah 270, Prof. Nah, daripada harta ini dibagi kepada C dan D, yang masing-masing mendapatkan 135. Dari mana itu? Gimana, Prof? Dari mana? Dari pembagian secara parental itu tadi, Prof. Nah, nanti kalau saudara ujian juga begitu itu. 135 juta dari mana? Sebutkan. Yang penting itu adalah alasan saudara mendapatkan bagian 135 juta. Jadi bukan nilainya 135 juta juga buat saya. Tapi cara untuk memperoleh 135 juta itu gimana? Ya, jadi harta bersama plus harta asal A dan B adalah 270 juta. Ya. Kemudian karena C dan D anak kandung, maka dibagi dua. Setengah bagian C dan sebagian bagian D. Masing-masing 135 juta. Karena C meninggal lebih dahulu, maka bagian C digantikan oleh C1, C2, C3 masing-masing sepertiga kali 135 juta. Itu dari harta Abil. Saudara pisahkan nanti harta yang diperoleh dari AB. Kemudian harta C dan E ada lagi kan? Kalau C meninggal kemudian E meninggal, maka bagian harta warisan EC juga akan diwaris oleh C1, C2, C3. Sama. Jadi C1, C2, C3 itu akan mendapatkan bagian dari harta AB plus harta CE. Itu harta warisan C1, C2, C3. Sementara D karena belum kawin dan belum punya keturunan, maka dia mendapatkan 135 juta dari harta AB. Ini masyarakat parental ya. Sudah ngerti? Bisa membagi? Saudara nanti akan mencari harta asal A adalah harta asal B
Kemudian harta bersama. Jumlah harta peninggalan seluruhnya adalah 270. Bagian C adalah setengah kali harta peninggalan A dan setengah harta peninggalan B. Sehingga dapatnya 130. Karena C meninggal lebih dahulu, maka bagian C digantikan oleh C1, C2. Menggantikan bagian C itu hanya sebatas porsi C. Porsi yang seharusnya diterima C tidak menjadi ke atas. Tidak kemudian harta A, B dibagi C1, C2, C3, D, tidak. Tapi dibatasi oleh bagian yang seharusnya diterima oleh C. Itu yang bisa digantikan pada anak kandung C, yaitu C1, C2, C3. Jawaban saudara nanti oleh karena C1, C2, C3 anak kandung, maka dia menggantikan bagian C dari dalam mewaris harta A dan jelas. Ini masyarakat parental. Besok kalau saya masuk yang kedua, Kamis yang akan datang, saya akan menanyakan pada saudara tentang masyarakat yang lain. Sudah? Sudah saya teruskan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, AB meninggal mati dengan meninggalkan C, D, E. E adalah anak angkat. Kemudian E kawin dengan F. Punya anak kandung dan anak angkat. Berapa bagian masing-masing? E meninggal itu dulu. Tadi saya lupa menjelaskan pada saudara bahwa yang bisa mewaris itu adalah keturunan darah dari si mati. Orang yang punya hubungan darah dengan si mati. Anak angkat dan janda itu tidak mewaris. Karena dia bukan garis keturunan ke bawah. Anak angkat dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa anak angkat bisa mewaris sebatas harta bersama saja. Harta asal tidak. Jadi kalau ada kasus seperti ini, A dan B meninggal, punya anak dilihat dari punya anak C, D, E dulu. C, D anak kandung dan E anak angkat. Dengan kasus yang sama tadi, harta bersama 180, harta asal A 60, harta asal B 30. Dengan nilai warisan seperti itu, berapa bagian ahli waris ini? Ingat catatannya adalah bahwa E karena anak angkat, maka dia hanya mendapatkan bagian harta bersama. Oleh karena itu, dalam kasus ini saudara harus membedakan harta asal dan harta bersama. Karena ahli warisnya beda.
Berapa kira-kira? Izin menjawab, Prof. Silakan, coba Mbak. Praktika, Prof. Praktika, silakan. Karena ada satu anak angkat, jadi harta bersamanya dibagi dengan C dan D saja. Berapa? 90, Prof. Hitung sekali. Harta peninggalan A berapa? Harta peninggalan A 60, harta peninggalan B 30. Kalau dibagi ke anaknya, semuanya masing-masing dapat 30 juta, Prof. Untuk harta bersama, 180 juta itu hanya dibagi ke C dan D, jadinya C dan D dapatnya hanya 90, Prof. C dan D dapat 90. Loh, harta asal apa? Jadi 90 tambah 30, Prof. Jadi 120 juta untuk C dan D, yang E-nya hanya mendapat 30 juta dari harta bawaan. Coba saudara jelaskan. 30 dari mana? 90 dari mana? Gitu. 90 juta. Saudara mencari apa dulu? Saya cari harta bersamanya dulu, Prof. Baik. Harta bersama sama dengan? Harta bersama 180 dibagi 2, Prof. Menjadi 90 juta. 90 juta itu untuk C dan D. Jangan begitu, teman-temannya nggak ngerti nanti. Oh ya. Harta bersama adalah 180 juta. Ya. Harta bersama 180 juta dibagi. Bisa jatuh pada. Ya, Prof, maaf putus-putus. Bisa jatuh kepada siapa? Harta bersama jatuh kepada C dan D. 180 juta dibagi kedua. Kenapa C dan D? Kenapa? Harta bersama, Prof. Kan tadi Prof bilang kalau anak angkat itu hanya CD dan E, Prof. CD dan E, Prof. Maaf, Prof. Salah. Iya, jadi anak angkat berhak mewaris terhadap harta bersama orang tua yang mengangkat. Berarti dalam kasus ini harta bersama 180 juta itu bisa diwaris oleh CDE. Ngerti? Harta bersama. Sedangkan harta asal A dan B yang jumlahnya 90 juta tadi hanya bisa diwaris oleh anak kandung. Berarti masing-masing C 45, D 45. Jadi harta bersama dibagi 3, sepertiga kali 180. Berapa jadinya? Juta. 60, Prof. Yang mana 60? D mendapat 60, sedangkan C dan D 60 plus 45 jadi 105. C dan D dapat 60 ditambah 45 C, D ditambah dapat dapat harta bersama sama harta dari A dan B. Sepertiga dari harta bersama ditambah setengah harta asal A dan B. Itu rumusnya. Ya, jadi 45 ditambah harta bersama sepertiga 60 jadi 105. Hanya mendapatkan 60. Ya. Sebutkan. Karena E itu mendapatkan bagian dari harta bersama, maka bagiannya adalah sepertiga kali 180 juta sama dengan 60 juta. Itu yang diperlukan jawaban ujian itu. Meskipun saudara nilainya betul, tapi kalau jalannya tidak tahu, saya ragu itu kan jawaban saudara. Ya, saudara harus tahu dari mana asalnya. Sudah ngerti sampai situ? Ngerti ya? Nah, saya teruskan sekarang. Sekarang E ke bawah.
E mendapatkan bagian harta bersama AB sebesar 90 juta. 60 juta. Ya kan? Ketika E kawin dengan F, harta apa itu? 60 juta tadi. Harta asal. Karena diperoleh karena waris. Jadi harta asal adalah harta yang diperoleh karena warisan. Atau harta yang diperoleh sebelum kawin. Itu harta asal. Apakah bisa disebut juga sebagai harta bawaan, Prof? Betul, boleh. Dia dalam pasal 536 BW, Undang-Undang Perkawinan, sebut harta bersama dan harta bawaan. Boleh. Sama. Jadi 60 kan dapatnya, ya. Kemudian ada F, kawin dengan F. Ada harta bersama. F kawin punya harta bersama. Saya tidak memberikan angka, tapi nanti saya akan memberikan. E punya harta asal, F punya harta bersama, F punya harta bersama, dan F punya harta asal. Kalau EF mati, berapa bagian E1 itu? Untuk E1 mendapatkan 60 juta, Prof. Harta asal. Juta, terus? Ditambah setengah dari harta bersama E dan F. Ya. Terus tambah lagi? Untuk E2 hanya mendapatkan harta bersama dari E dan F. E1, Mas. Oh, E1 dapat harta asal E. Asal E 60 juta ditambah setengah harta bersama. Terus? Untuk E2 mendapatkan... Nah, masih ditambah lagi. Masih ditambah lagi harta bawaan atau asal E. Oh, iya, iya. Jadi ada 3 macam harta. Harta asal E, harta bersama, setengah harta bersama, dan harta asal F. Itu yang diperoleh E1. Sedangkan E2 hanya mendapatkan setengah harta bersama EF. Ngerti? Ada pertanyaan? Sebentar teruskan, ada 5 contoh hari ini. Sudah? Jelas? Semuanya jelas ya? Sudah ya, tak tinggal terus. Ada 5 kasus hari ini. Ini contoh yang ketiga. Yang meninggal A dan B, sama dengan kasus yang tadi. Punya anak 2 orang, C dan D. Sudah kawin dengan E, punya anak 2 orang. 2 orang anak kandung, 1 orang anak angkat. Kemudian ada D1, D2 dari anak DF.
Berapa bagian harta A dan B kalau Abi meninggal? Ayo berapa? Ayo Mbak Farah Diba, silakan di. Harta bersama di sini setengah Prof. C dan D. Tapi di sini kan anak angkat ini kan nggak mewarisin harta asalnya C. Jadi harta asalnya itu jatuh ke C1. Mbak, dimulai dari atas. Dari Abi hartanya apa saja? Harta bersama A dan B dibagi setengah untuk C dan D. Nah, karena yang C ini meninggal, jadi digantikan sama ahli warisnya, yaitu C1 dan C2. C3 nggak mewaris karena ini harta asal, karena anak angkat. Untuk D, itu kan masih ada, jadi masih mewaris untuk harta bersama. Harta yang ditinggalkan oleh A dan B harta apa? Berapa? Yang ditinggal A dan B harta bersama. Setengah, Prof, untuk C dan D. Nah, untuk kasus tadi gimana sih, Mbak? Ini sama dengan kasus tadi, dengan ini beda. $270, Prof. Kalau sesuai kasusnya tadi. Dari mana saudara 270? Harta bawaan, harta bersama 180 juta, terus harta asal A plus B 90. Terus jatuh kemana? Jatuh ke C dan D setengah-setengah 135 karena C sudah meninggal, jadi yang mewaris adalah D, C1 dan C2, Prof. Ya, masa begitu? Berarti kedudukan C1, C2 sama dengan D. Izin menjawab, Prof. Nanggo, silakan Mbak siapa? Nabila, Prof. Nabila, silakan. Ya, jadi untuk yang skema yang pertama, diketahui A dan B meninggal dengan meninggalkan harta peninggalan berupa harta asal dijumlahkan dengan harta benda. Untuk yang harta asal sendiri, yang harta benda apa? Harta bersama, Prof. Sebenarnya bilang harta bersama, harta benda. Oh ya, maaf Prof. Harta bersama maksudnya 180 juta. Yang jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 270 juta. Berhubung A dan B ini meninggal dan meninggalkan 2 orang anak, maka untuk 270 juta tadi ini turun ke C dan D. Akan tetapi berhubung C ini meninggal, maka bisa digantikan dengan masing-masing bagian C dan D. Oh, masing-masingnya setengah bagian, Prof, dari 270 juta. Jadi untuk yang C setengah dikali 270 juta dan D setengah dari 270 juta. 135 masing-masing. Ya, 135. Nah, untuk masuk ke skema yang antara E dan C, jadi C ini menikah dengan E. Jadi C ini untuk yang 135 merupakan harta asalnya karena merupakan dari harta waris orang tuanya dan berhubung meninggalkan 2 orang anak kandung dan 1 anak angkat, maka untuk yang harta asal dari C ini turun ke C1 dan C2.
Untuk yang C3 sendiri hanya turun harta bersama antara E dan C saja. Harta asal E? Harta asal E turun ke C1 dan C2 juga, Prof. Ya. Oke. Lalu untuk yang skema D dan F, berhubung D ini masih hidup, maka tidak digantikan dengan ahli warisnya, yaitu D1 dan D2. Jadi D tetap utuh mendapatkan 135 juta. Menjadi harta apa dalam perkara D? Untuk perkawinan D dan F, 135 juta ini menjadi harta asal, Prof. Ya, itu yang penting. Jadi ada perubahan status harta dari harta warisan D, dari harta bersama AB, harta warisan A dan B, menjadi harta asal bagi D ke F. Ya, dalam perkawinan DF itu menjadi harta asal. Sehingga nanti yang mewaris hanya anak kandung. Oke? Sudah selesai ya? Sudah ngerti semua ya? Baik, contoh yang keempat. Nanti saudara pelajari di rumah, kalau ada masalah tanyakan saya minggu depan. Contoh yang keempat. AB meninggalkan anak angkat dan anak kandung. Si anak kandung, D anak angkat. Masing-masing kawin dan punya anak. Berapa bagian dari ahli waris? AB. Ayo berapa? Izin menjawab, Prof. Silakan, apa Mbak? C dan D akan mendapatkan dari jumlah harta. Ya, siapa yang jawabin? Anissa, Prof. Oh iya, silakan. Hai, Mbak. Karena A dan B meninggal dan meninggalkan harta asal dan harta bawaan, maka harta asal yang dijumlah dari A yang 60 dan B 30 dijumlah menjadi 90 dan diberi karena D merupakan anak angkat maka tidak mendapatkan bagian dari harta asal. Maka keseluruhan harta asal dari A dan B dibagikan kepada C yakni 90 juta. Kemudian harta bersama A dan B adalah 180 juta. Karena anak angkat hanya berhak atas harta bersama, maka 180 juta dibagi 2 antara C dan D, maka C mendapatkan dari harta asal A dan B dan setengah harta bersama A dan B, yakni 180 juta. Untuk D hanya mendapatkan setengah dari harta bersama, yakni 90 juta. Karena C dan D ini meninggal, maka harta tersebut jatuh kepada ahli waris C dan D, yakni C1, C2, D1, dan D2. Untuk C1 dan C2, karena mereka adalah anak kandung, maka akan memperoleh hasil warisan harta asal dari E dan C dan harta bersama E dan C. Karena harta asal dibagi menjadi 2. Untuk harta D karena hanya mendapatkan 90 juta, untuk D1 dan D2 maka hanya mendapatkan 90 juta dari harta asal D, kemudian dijumlah harta asal F, dan ditambah harta bersama D dan F. Saya ngerti ya, yang lain? Mulai mengerti, Prof. Saya, yang mana yang ngerti? Boleh tanya. Baik, kalau gitu kita teruskan ke contoh yang nomor 5. Prof, mohon izin, Prof. Iya. Saya ada kuliah lagi 9.30, Prof.
Iya benar, ini jadwalnya kok bisa kayak gitu gimana? Saya kan masih 10. Iya. 3 SKS itu, Prof. Iya makanya, berarti saya kan sampai 10 mestinya. Gak apa-apa, monggo yang kuliah silahkan kuliah. Tapi jadwal ini nggak benar berarti, nanti saya laporkan. Iya, di jadwal Prof sampai jam 9.30, Prof. Jam 9.10, 7.30 sampai 9.10, Prof, di jadwal. 3 SKS, Mbak. Iya, di catatannya, di jadwalnya kayak gitu, Prof. Di apa presensi mahasiswanya itu, Prof. Ya, nanti saya sampaikan ke adik satu ya. Baik, baik. Berarti saya sudah kelewatan. Saya kalau begitu, Pak Umar, memang begitu jadwalnya. Enggak, Prof. Di jadwalnya MKN sampai jam 10. Oh, sampai jam 10, Mbak. Ya, 3 SKS. Saya lihat di presensi mahasiswa jam itu, Pak. Jam 7.30 sampai 9.10. Iya, di jadwalnya MKN sama di Cyber sampai jam 10. Masih ya, jam 10 saya. Saya teruskan satu lagi ya, biar selesai ya. Pak Umar, kita teruskan satu lagi biar selesai, biar ini cepat kuliah. Tapi jadwalnya enggak kantor. Ayo. Oh, sama kok, Pak Umar. Oh, ini beda. Ya, ayo. Ini gimana? Ayo segera saya selesaikan. Aku tambah senang tambah selesai ya. Ayo. Dengan kasus yang kayak tadi. Berapa yang diperoleh ahli waris? C1, D1, D2. Siapa yang mau jawab? Ayo laki-laki, suara laki-laki. Banyak muridnya perempuan, tak Pak Umar? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Mbak siapa? Mbak Romlatis. Nah ini. Ya, Prof. Ya, silakan. Baik, karena A dan B ini meninggal, berarti harta yang jatuh itu ke C ya, Prof, 270. Untuk harta... Duh, kok C enak sih? Lupa, maaf, Prof. Bentar, Prof. Aku C enak. Maaf, Prof. Hah? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Aku senang laki-laki. Setelah A dan B meninggal, harta bersama dibagi 2 antara C dan D. Sedangkan harta bawaan atau harta asal itu hanya turun kepada C, Prof. Terus? Apabila C dan E yang sudah menikah ini meninggal, maka C1 hanya mendapatkan harta bersamanya, Prof. Bersamanya siapa? Antara C dan E. Ya, betul. Terus untuk D dan... Gimana, Prof? Harta asal C tadi kemana? Harta asal C-nya ini yang gimana ya, Prof? Ayo aja D-nya dulu, nanti terangkan. Untuk D yang untuk D dan F, apabila D dan F meninggal, maka harta bersama dan harta asalnya dibagi 2 antara D1 dan D2. Ya, baik. Kalau dalam kasus ini, C kan ada ahli warisnya. Harta asalnya tadi kan ada ahli warisnya. Harta asal dari A kan 60 ya. Dari B kan 30. Ya, masing-masing akan jatuh ke atas. Kalau ada ahli waris ke bawah, maka sudah tarik ke atas 1 derajat, 2 derajat, 2 derajat ke samping. Sampai 6 derajat. Yaitu pada keluarga A dan B. Jadi yang 90 juta tadi, 60 juta jatuh pada keluarga A,
dan 30 juta jatuh pada keluarga B. Itu kalau ada lagi, saudara pelajari ini. Kalau saudara sudah pelajari, pasti akan ada masalah-masalah yang muncul. Nanti minggu depan saya akan jelaskan ini dari pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. Setelah itu baru akan saya jelaskan yang lain. Begitu? Mudah-mudahan saudara yang katanya keliru jadwal tadi tidak sampai keliru ya. Mudah-mudahan begitu. Saya rasa tidak mungkin bentrokan. Baik. Sampai di sini kuliah saya. Siang ini kita ketemu Kamis depan. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada saudara bermanfaat. Dipelajari ya. Saya senang kalau mengulang daripada saudara yang mengulang ujian. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu, Prof.